Shalom everyone, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frando. Hari ini saya akan membahaskan beberapa hal khusus untuk teman-teman semua TS Maniak. Topiknya seperti apa nanti kita lihat di depan nanti. Harapan saya nggak terlalu berat-berat buat teman-teman. Tetap saksikan video ini sampai kelar. Jangan lupa klik subrek, and then jangan lupa tombol kring-kringnya tuh. Oke, selamat menyaksikan, and God bless you always. Shalom. Balik lagi dengan saya Frando. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa kita akan membahas sedikit hal di dalam teologi sistematik, atau khusus buat teman-teman TS Maniak. Sebelum kita masuk ke topik utama yang akan saya bahas, yang saya pilih di antara setiap materi yang telah sudah dipelajari, sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa hal yang menjadi latar belakang mengenai teologi sistematis, mulai dari pengertian dan definisi tentang teologi sistematis itu sendiri. Secara etimologi, asal kata dari teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos yang artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos, artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Nah, sedangkan definisi istilah dari teologi dapat dimengerti dalam arti sempit atau arti lebih luas. Arti luasnya nih mencakup seluruh pokok studi, dalam kutip, dalam tanda kurung, disiplin ilmu dalam pendidikan teologi sedangkan arti sempitnya usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya saja, yang sering disebut sebagai teologia sistematika. Nah, itu pengertian dan definisinya dari teologi sistematik. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa hal setelah ini, terlepas daripada definisinya tadi. Pentingnya mempelajari teologi sistematik atau mempelajari teologi secara sistematis. Ya, ini pentingnya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio, berpikiran, manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis, beruntut. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, sifat Alkitab. Sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Kebenaran tersebar secara acak di seluruh bagian Alkitab, sehingga perlu disusun secara sistematis. Ya, jadi setiap kebenaran yang telah terkumpulkan, kita harus benar-benar bisa mempelajari secara sistematis supaya kita juga pahami gitu loh, apa yang dimaksud dan historik kejadiannya seperti apa, supaya bisa dengan baik mengerti tentang apa yang kita pelajari, kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya, bahaya pengajaran sesat gitu. Sangat penting mempelajari tentang teologi sistematik supaya apa? Jangan sampai kita bisa disesatkan dalam bahaya pengajaran yang cukup menyimpang daripada kebenaran yang sebenarnya dalam konteks Alkitab sendiri. Terus kemudian yang tadi itu berbicara tentang bahaya pengajaran sesat untuk memberikan jawaban akan iman, kepercayaan, dan sekaligus melawan setiap tantangan dari pengajaran palsu. Kayak ada dalam kutipan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, kemudian Efesus 4 ayat 14. Terus kemudian dalam poin yang keempat, Alkitab adalah sumber
doktrin Kristen. Tugas orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin-doktrin itu secara sistematika dan di dalam sistematika, berarti runtutan yang benar dalam konteks yang tepat sehingga dapat menjawab pertanyaan apa yang diajarkan oleh Alkitab kita kepada kita dan untuk zaman ini. Terus next ke poin ke-5, mengerti teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teori, bukan, tetapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Itu bisa ada di dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Terus kemudian sampai 2 Timotius 2:5. Terus kemudian 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Yang terakhir, keutuhan, keseluruhan, kebenaran firman Tuhan yang bersistem sangat dibutuhkan oleh pekerja Kristen yang efektif. Itu poin ke-6 yang terakhir. Terus kemudian kita perlu tahu sumber teologi. Sumber teologi itu sendiri yang pertama tentunya Alkitab. Alkitab sebagai sumber yang paling utama yang menjadi otoritas tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan orang Kristen. Bagaimana kita bisa mempelajari dan bagaimana kita bisa tahu tentang yang benar jika kita tidak belajar dari Alkitab? Karena teologi sistematik ibaratnya kita menggali dan mempelajari letak susunannya itu ya dari Alkitab, bukan dari tempat lain, bukan dari buku-buku lain. Tapi perlu dipahami bahwa ada buku-buku lain yang mendukung dalam konteks historik sejarah mungkin dan lain sebagainya yang mendukung hal-hal yang memang benar-benar tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua adalah tradisi gereja khusus dari bapak-bapak gereja dan perkembangan pengajaran di gereja-gereja dari zaman ke zaman itu tentang apa yang diterima atau ditolak oleh gereja sepanjang sejarah. Ya ini yang tadi saya bilang, tadi tradisi gereja itu ini adalah hal-hal yang secara historik ditulis dalam bentuk sejarah bahwa oh iya ya masa Alkitab ini ditulis kapan, terus kemudian ditemukan kitab apa, kayak contoh konteks yang ada di pembahasan The Dead Sea Scroll itu. Nah, ini poin kedua. Jadi kenapa poin kedua ini saya masukkan ke sini. Terus kemudian yang ketiga itu buku-buku lain atau sumber-sumber lain yang berasal dari buku-buku yang sudah jadi, yang dihasilkan oleh teologi biblika, historika atau filosofika, untuk dipergunakan sebagai sarana membantu menyelidiki Alkitab dengan lebih sehat. Jadi itu hanya alat bantu untuk mengerti tentang Alkitab. Karena perhatikan Bapak, Alkitab perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, kemudian perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Jadi kita butuh banget support atau dukungan buku-buku lain untuk bisa mengerti, khususnya untuk kita nih ya, bukan orang Yahudi asli nggak mungkin paham ya bahasa Ibrani, terus kemudian kita juga nggak paham bahasa Yunani, jadi kita perlu pelajari. Jadi banyak buku-buku atau orang-orang yang menulis buku-buku itu guna membantu kita sebagai orang awam yang nggak paham benar tentang bahasa aslinya, untuk menuntun kita untuk mengerti, oh jadi maksudnya ini, jika diambil dari bahasa asli ternyata terjemahannya ke sini. Oh diterjemahkan mungkin kayak contoh saya pernah dapat pembelajaran tentang bahasa Yunani. Jadi dari bahasa Yunani translate-nya ke bahasa Inggris, setelah bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Ya kita butuh bantuan dari buku, salah satu buku buku apa ya, judulnya apa ya, Greek kalau nggak salah, The Greek kayak gitu. Nah itu buat apa? Buat bantu kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan yang bahasanya susah untuk kita pahami. Ini yang tadi dibilang. Tapi catatan yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber kedua dan yang ketiga yang tadi saya sebutkan adalah sumber-sumber lain yang bisa dipakai untuk membantu, just membantu. Namun
demikian kebenaran dari sumber-sumber tersebut harus ada di bawah penghakiman atau terang Alkitab. Benar-benar harus sesuai dengan Alkitab, harus dibawa kebenaran Alkitab. Itu hanya membantu kita untuk memahami, gitu. Tapi untuk menjadi kebenaran nggak bisa, buku-buku itu nggak bisa. Nah, hanya Alkitab satunya. Terus kemudian saat ini saya mau ambil satu topik yang tadi saya sudah bahas tentang teologi sistematik, pentingnya sistematik untuk kita pahami dan pelajari supaya bisa secara benar memahami apa yang Alkitab mau untuk kita pahami, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita harus bisa benar-benar belajar dari runtutan peristiwa yang teratur, nah seperti yang tadi sudah dibahas di atas. Terus kemudian sampai di bagian poin yang tadi itu, bibliologi Alkitab. Nah, kita akan gali